Halo Sobat Kacrut sekalian, kembali lagi bersama Gearbox Indonesia. Nah, nggak sabar lagi, saya pengen tahu secara mendetailnya. Kebetulan saya juga masih belum terlalu tahu detail dari produk ini, yaitu BYD kalau bahasa Indonesianya. Nah, Build Your Dream. Ini lumayan kepanjangannya ya, bangunlah dari mimpimu. Nah, kebetulan ini adalah BYD atau 3 atau BYD atau 3. Nah, ini kebetulan pabrikan ini baru masuk dan digempur habis-habisan kemarin IMS, rame juga IMS. Produk ini mengeluarkan langsung 3 produk, ada BYD Seal, ada BYD Dolphin, dan yang ini BYD Atto 3. Nah, kita akan membahas BYD Atto 3 ini. Ini mobil spesial banget ini, full listrik semuanya, dan ini lumayan loh untuk pasaran global. Dia menguasai pasaran global loh, produk China ini. Tahu Tesla? Nah, market globalnya ini udah di atasnya Tesla. Nah, saya penasaran pengen tahu apa aja yang disematkan di mobil listrik ini. Nanti kita akan konsultasikan dengan sales marketingnya. Nanti kita tanya-tanya produk ini unggulannya apa aja. Nah, temuin saja sales marketingnya. Nah, ini dia sales marketing, bukan sales marketing ya, konsultan lah. Saya mau konsultan sales lah ya, karena saya mau ini saya mau nanya sebagai Bang Arif, sebagai perannya sebagai konsultan marketing. Karena siap. Saya mau nanya produk ini. Siap. Kalau konsultan sales kan mungkin yang itu kan berapa? Iya, kan. Bener. Gimana ini? Apa kabar Bang Arif? Alhamdulillah sehat Bang Arif. Ini sama nih. Iya. Sama. Bang Sam, Bang Arif. Oh, iya, siap. Nah, siap. Bang, saya boleh ya untuk sedikit nanya-nanya ke Bang Arif. Boleh banget. Terutama produk ini nih. Saya ini kan produk yang baru masuk di Indonesia. Bener. Di Indonesia ya baru masuk. Kalau di pasaran global mah sebenarnya udah tenar banget brand ini nih. Bener banget. Tapi karena kebetulan baru masuk, saya juga belum terlalu banyak membaca informasinya. Kebetulan dari 3 produk BYD ini yang pengen saya tanya-tanya ini tentang BYD Atto 3. Siap. Gimana? Langsung aja dah. Siap. Apa Bang spesialnya produk ini? Pertama, BYD Atto 3 ini. yang paling diunggulin dari BYD terutama itu dari segi baterai, Om. Oke, baterai. Baterainya dia itu menggunakan baterai blade baterai. Dibandingkan dengan produk lain model listrik, dia itu dikhususkan memang buat mobil listrik ya. Terus kedua, dia itu menggunakan namanya platform 3.0. Apa itu? Apa tuh? Apa itu? Dia itu sasisnya memang didesain bener-bener buat untuk elektrik di mobil. Oke. Bukan yang dari bensin dipindah buat si elektrik. Oke. Dia bener khusus banget elektrik. Nanti mungkin di kabin ya? Di kabin. Itu nanti kita lihat. Terus apa lagi Om? Kita general dulu, baru nanti kita detailin. Boleh, siap. Nah, ketiga dia ini ada namanya dari segi mesinnya itu sandwich machine. Oke, apa tuh? Sebutan sandwich machine itu jadinya kalau misalnya nanti Om lihat dari segi mesinnya itu tumpukannya itu dia lebih compact banget, lebih minimalis banget dibandingkan sama model mungkin bensin maupun sama produk lainnya. Oke. Atau ada namanya fitur H in One. Jadinya dari 8 komponen dijadiin satu. Jadi satu. Luar biasa juga sih. Terus apa lagi? Terus dari segi itu terutama kekuatannya dari 0 ke 100 Om. Oh, akselerasinya. Nah, coba berapa akselerasi? Ini menariknya nih. Bener. Mungkin teman-teman yang sudah familiar banget dengan mobil konvensional atau mobil yang BBN lah ya. Ini mobil listrik. Ya, coba kita simak perbedaannya nih untuk akselerasinya. Kalau akselerasi kalau ini kebetulan dari 0 ke 100-nya itu bisa mencapai 7,3 detik Om. 7,3 detik. 7,3 detik. Bener banget. Luar biasa itu. Bener banget. Jarak tempuh lebih jauh Om. Berapa nih jarak tempuhnya untuk Atto 3 BYD bisa di angka 480 kilo. 480 kilo. 480. Ini sampai kampung saya bisa bolak-balik nih. Bisa. Saya Indramayu. Ya bisa kan bolak-balik. Lebih murah. Lebih murah. Oke, terus itu jarak tempuhnya udah lumayan. 480 kilometer. Terus apa lagi? Terus ada lagi kalau dari segi dalamnya itu dia kapasitas kabin. Nanti Om coba bisa lihat.
itu lebih luas karena dari segi mesinnya itu lebih kecil atau lebih compact lah ya. Siap. Gitu. Itu kabin. Nanti kita akan telisik semua, tapi kita coba tanya yang generalisir dulu. Apa lagi Om? Dia baterainya menggunakan baterai LFP atau namanya lainnya lithium ferrophosphate. Nah, dia terbuat dari besi Om. Bahan bakunya murah. Kekuatannya lebih kuat. Lebih tahan lama. Lebih strength juga, lebih overpower. Nah, itu ngomong-ngomong bicara baterai, biasanya kalau pabrikan yang ngeluarin di akhir itu kan udah ngeliat dari kompetitornya, ya kan? Udah pasti itu. Pasti. Nah, keunggulan ini baterainya, dari sisi baterainya ada perbedaan nggak dengan produk-produk yang sudah masuk? Taruhlah misalkan Wuling, Cherry, boleh, atau ya yang menggunakan listrik ya. Nah, dari LFP sendiri itu ada dua macam Om. Pertama ada LFP biasa. Kedua ada namanya blade baterai. Kebetulan BYD ini yang mengeluarkan blade baterai sendiri. Jadinya dia itu memang satu-satunya menggunakan blade baterai dibandingkan sama produk lain. Mungkin kalau ada produk lain yang mau klaim blade baterai, saya nggak mau tahu sih itu kalau. Iya. Pabrik kan ngeklaim aja itu kan kita bisa Om. Cuma kalau memang BYD benar-benar dia itu dari blade baterai. Jadi tadi keunggulan black baterai sendiri apa aja Bang? Lebih tahan panas, tahan kuat. Lebih kuat. Jarak tempuh lebih jauh. Untuk recycle-nya lebih panjang. Berapa lama tuh? Perkiraan. Kalau untuk yang diklaim sampai saat ini itu 3.000 recycle atau setara dengan 1,2 juta kilometer. 1,2 juta. 1,2 juta. Iya, taruhlah misalkan kita pakai hitung-hitungan matematis ya. Misalkan teman-teman penggunaannya terhadap mobil, taruhlah misalkan 1 tahun 20.000 kilometer. Ya. Misalkan 20.000 kilometer. Tinggal dibagi aja itu. Kalau dikali 10 masih 200.000 Om. Oh iya. Benar nggak? Betul. Kalau dikali 4 masih 800.000. Masih 800. Nah, itu 40 tahun. Itu 50 ya sampai 60 tahun lah Om. Luar biasa ya. Satu generasi lah. Satu generasi 40 tahun. Mungkin kalau misalkan baru nikah terus beli ini, bisa jadi udah punya cucu ya? Cicit ya, bisa jadi cicit. Iya, nikah terus punya anak langsung bisa jadi anaknya udah punya suami lagi, atau punya istri lagi. Nah, apalagi Om? Dari segi tenaga, coba. Tadi kan dari akselerasi, kalau tenaganya didukung dengan horsepower-nya sendiri, dia ini di angka 201 Om. 201 HP. Horsepower. Bener. Dan untuk dari maksimum powernya itu 150 atau torsinya itu bisa mencapai 310 Newton per meter. 310. Luar biasa. Luar biasa ini. Luar biasa. Emang nggak nanggung-nanggung sih. Nggak nanggung-nanggung. Nah, ini untuk versinya hampir mirip-mirip sih kayak si Cherry sih ya. Bener. Cherry E5. Nah, mobil yang sudah tadi kita gambaran secara umumnya udah komplit semuanya. Bener. Ini dibanderol dengan harga berapa, Bang? Harganya nggak usah mahal. Tipenya dulu ya. Tipenya ini ada berapa tipe ini? Ada tipe yang paling tinggi itu ada superior. Ada yang di bawahnya itu standar. Oh, ini extend ya? Extend, sorry. Extend. Jadi, ada dua, yang paling tinggi itu di angka 515. Ini kan? Iya, 515. Kalau untuk yang di bawahnya kita masih belum kasih harga Om. Dari BYD-nya sendiri masih belum ada kasih harga. Jadi kebetulan ini yang tipe tertinggi udah 515 dengan jarak tempuh 480. Bener. Iya bener 480 ya. Luar biasa itu. Kekuatannya 7,3 detik 0 ke 100-nya Om. Luar biasa. Nah Om, itu kan untuk harga cash. Kalau teman-teman yang minat tapi pengen dengan pembelian secara kredit, boleh, siap. Kalau untuk dari segi kreditnya sendiri kita sudah ada sediakan paket. Jadi buat teman-teman yang pengen beli dengan hitungan kredit di DP-nya untuk A3-nya mau di DP paling minim bisa di angka 142 juta 290. Terus untuk angsurannya di angka 9.990.000 aja Om. 5 tahun? 5 tahun. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Lumayan loh 9 juta dengan tadi DP-nya 142 juta. 142, 30%-an ya? 30%-an. Udah, itu teman-teman hitung-hitung juga 5 tahun masih worth it.
Bener. Jangan khawatir Om. Untuk dari segi bensin, Om udah berkurang cukup banyak. Iya. Ya kan? Iya betul. Bensin udah berkurang. Terus dari segi waranti, nggak usah khawatir. Banyak komponen yang nggak usah Om beli-beli lagi. Mungkin kalau misalnya dari mesin yang bensin tuh kayak ada banyak di bagian dalam-dalamnya itu ya, mungkin kayak piston atau lain-lainnya ya. Nah, bicara bensin, itu kan konsumsinya kalau mobil konvensional pakainya premium atau pertalite. Boleh. Kalau ini kan konsumsinya pakai daya listrik nih. Daya listrik. Nah, bener. Untuk mencapai titik maksimum atau 480 kilometer itu ngabisin biaya listrik berapa? Kalau dari 0 ke 100-nya itu kan ketemunya bisa di 60 kWh. Oke, 60 kWh ya. Nah, untuk standar sekarang PLN sendiri itu di angka 1.700 per 1 kWh. Oke. Jadinya kalau misalnya kita hitung dari 1 kWh ke 60 kWh itu berarti kisaran 102.000 aja Om. 102.000 ya? 102.000. 102.000 Om udah bisa mencapai ke Indramayu, balik lagi sampai ke Jakarta. Udah ke Jakarta udah aman. Cuma tinggal bayar itol aja. Itol aja Om. Nggak usah repot lagi. Nah itu kan mungkin Om kalau misalkan, nah kalau teman-teman yang mau, tadi kan ada kan fasilitas misalkan teman-teman di rumah pengen masang sendiri gitu. Oh bisa, nggak usah khawatir. Gimana tuh? Kita minimal berapa tuh daya ininya listriknya? Daya listriknya dari minim 2.200 udah bisa. Udah bisa. Cuma yang dikhawatirkan kan orangnya pengennya casnya lebih cepat. Jadi kapasitas maksimumnya kecepatannya itu bisa di angka 6.600 watt. Jadi kalau disarankan di rumah bisa mencapai 7.700 minimal. Baiknya ya. Karena apa? Biar maksimal kecepatan buat ngecasnya itu biar cepat Om. Gitu. Karena semakin kecil dayanya tetap bisa, cuma dia bakal lebih lama lagi. Spend waktu yang lebih panjang. Terus dia nanti bakal dapat wall charging juga. Dan dia juga nggak usah khawatir, dia udah ada tambahan V2L atau nanti ini si mobil kalau misalnya Om keluar dia udah bisa dibuat jadi genset Om. Itu dia. Spesial mobil listrik. Mobil listrik. Jadi Om misalnya di rumah mati lampu, tinggal kita pakai mobil aja, kita suruh ngecas mobil. Udah selesai. Semua masalah teratasi. Khususnya perlistrikan ya. Bener Om. Mau misalnya mungkin lagi jalan-jalan ke gunung, mau cari listrik bingung di mana, ini bisa jadi. Sudah dijelaskan di awal semua secara general. Nah, mari kita lihat ini mobil dengan desain kayak gini. Bagus nggak sih buat teman-teman? Kita bedah aja Om. Siap. Dari sisi desainnya ini, untuk tampilan depannya dulu. Apa aja yang sudah ada di tampilan depan ini? Kalau dari tampilan depan, kalau untuk dari listnya ini Om ya, warnanya warna chrome. Warna chrome, silver chrome ya. Silver chrome. Dan dia udah ada kameranya di bagian bawah. Ini kamera 360. Di bagian sisi kanan sama sisi kirinya ada sensor. Udah ada sensor. Bener. Ini. Nah, sonar ya? Ada sonarnya bener ya. Luar biasa loh, ada sonarnya. Ada tambahannya juga di bagian sisi kanan sama kirinya, lampunya menggunakan LED dan ada tambahan warna birunya Om. Jadi terkesan untuk dari mobil EV-nya, dia itu terkesannya memang kelihatan Om. Desain mirip-mirip, kalau kelasannya itu kalau konvensionalnya HRV ya. Terus mungkin kereta. Nah kalau yang sama mobil listriknya itu Cherio Moda. Ini tampilan depannya udah bagus. Kita lihat, coba Om sampingnya. Nah untuk bagian sampingnya Om. Di bagian sampingnya, kalau di bagian untuk bannya dia udah menggunakan ban Continental untuk ringnya ring 18 Om. Lumayan, ring 18. Untuk dari profilnya 235 per 50 Om. Lumayan ya? Ya. Lebar. Untuk di bagian mode velgnya dia udah menggunakan velg racing. Siap. Ada logo BYD di bagian tengah. Di bagian sebelah kirinya ada tulisannya BYD Design. BYD Design. Bener banget. Terus ininya nih. Nah, di bagian spionnya, kalau di bagian sisi pintu di bagian kanan dia ada letak buat card NFC-nya. Dimana fungsinya kalau misalnya kita nanti ada pembelian untuk dari produk ini, dia bakal dapat NFC. Kalau misalnya kita masuk cuma tinggal kasih tap layar aja. Jadi tadi saya iseng-iseng nanya. Bener. Om, coba kartu itolnya bisa cek. Bukan. Ternyata ini khusus buat kunci, buat akses masuk ya. Bener. Sama bisa buat nyalain. Oh, bisa. Bener. Bener. Oh, usah khawatir. Jadi keren loh, kuncinya udah kayak ini aja, kartu itol. Bener Om. ATM gitu ya. Bener. Nah, terus. Ininya Om, untuk ground clearance-nya berapa dia? Ground clearance-nya ini di angka 1,7. 1,7, udah ideal lah ya, udah hampir mirip kayak mobil 17 cm lah ya, 17 LSUV lah ya. Nah, terus ini udah ada
Apa nih? Roof Nah, rail. kalau dari wheelbase-nya ini Om, wheelbase-nya sendiri ini di angka 4,7. 4,7. 4,7. Enggak pendek banget, enggak panjang banget, ideal. Nah, untuk wheelbase-nya tadi berapa, Om? Kalau untuk wheelbase-nya sendiri 2,6. 2,6, lumayan sih. Bener. Enggak pendek juga dan enggak panjang Yang juga, saya ideal maksud menurut tadi 4,7 itu dari radius putarnya. Oh, Radius putar. Lumayan. Bener. Siap. Ini udah cakep nih, udah banyak, ini udah menarik, udah versi ininya juga udah elektrik ya. Warna elektrik. Satu Satu warna. satu warna body. Bener. Nah, baru kita belakangnya, Om. Boleh, silakan. Yuk. Ini tampilan belakangnya. Siap. Nah, apa aja nih? Nah, di bagian belakangnya sendiri ini dia untuk di bagian tengahnya ini ada list room-nya di bagian tengah sampai memanjang. Pemanis lah ya. Bener, pemanis. Dan di bagian bawahnya ini ada lampunya. Lampunya lampu memanjang. Bener. Untuk senya ada di bagian bawah, udah jadi satu ini. Nah, di bagian bawah senya kanan sama kiri. Nah, di bagian bawahnya lagi nih Om, ini untuk buka di bagian bagasi. Kebetulan dia udah auto. Auto ya? Auto. Jadi tinggal tek aja udah. Bener, buka sendiri. pencet aja. Di bagian bawahnya ada sensor kanan sama kiri, dan di bagian sebelah kiri ada logo EV, sama di bagian sebelah kanan ada emblem BYD Atto 3. Oke. Nah, ini teman-teman. Udah enak, tinggal tek aja pencet. Mantap, udah selesai. Om. Dan ini lumayan luas juga loh. Lumayan luas juga Om. Ini bisa dibuat ya kisaran 2 koper masih cukup lah Om. Masih. Oh, yang small ya. Kalau untuk yang medium hanya untuk satu aja. Gitu. Dan satu lagi, mobil listrik nggak ada ban serep. Bener. Nah, kenapa tuh Bang? Nah, pertama gini, nggak usah khawatir Om. Dari segi bannya sendiri dia itu udah ada di pentilnya. Itu ada teknologi buat dari sistem anginnya Om. Dia bakal ngebaca kalau misalnya pun ada kebocoran, dia bakal, kalau ada sekarang musimnya cair dan yang di dalam ban itu, dia bakal bisa menutupi untuk jarak terdekatnya di mana. Gitu. Udah enak loh. Jadinya dia nggak sembarangan buat dibuka untuk dari sisi bannya. Takutnya nanti ada kerusakan atau apa, kan sayang banget. Iya, sayang banget. Tapi kan kalau udah pakai mobil listrik sih ya tinggal ditaruh, dibawa ke bengkel. Biar urusin orang aja. Nah, itu teman-teman, menarik banget ya. Ini untuk tombol tutupnya. Tombol tutupnya udah ada. Iya. Aman banget. 500, 400. Nah, yang kita tunggu-tunggu nih. Bener Om. Kita pengen lihat sisi dalam kabinnya lah. Boleh, silakan. Tentunya orang kan berkendara bakalan lama di dalam. Bener banget Om. Apa aja yang disematkan di dalam itu? Boleh, silakan. Oke. Nah, ini Om, saya menarik banget ini. Kalau head unit ya? Iya, ngelihat head unitnya inget apa? Sama kayak TV zaman dulu. Iya. Gede banget ya. 14 in. 14 in. Ini lebih besar lagi. Berapa? 15,6. Buset. Nah, ini dia menariknya nih. Nah, coba Om, jelaskan ke saya apa aja yang secara saya mau first impression dulu nih ya. Boleh. Joknya empuk banget. Jok empuk? Boleh. Emang sih empuk. Asli, ini empuk bang. Terus tempatnya juga. Ini apa tuh istilahnya? Kalau yang udah seolah-olah ngiket kita gitu. Bener. Nah, nyaman, jadi nyaman dipakainya. Jadi tapi aman juga buat kita. Aman. Nih. Kulitnya lembut banget ini. Bener. Headrestnya udah jadi satu, jadi sensasi kayak kita berkendara sport itu udah. Iya bener, mobil kayak misalkan jok-jok balap itu apa tuh? Broko. Mirip-mirip itu dia. Bener Om. Nah itu. Terus ini juga menarik nih. Untuk di bagian pembukanya. Oke, coba. Oke, siap. Ini mau kita nyalain atau enggak? Boleh dinyalain dong. Karena kebetulan ini kan listrik Om. Jadinya dia nggak ada gas buangnya. Iya betul. Jadi nggak ada angin-anginnya lah. Zero emisi. Kita nyalain. Saya menariknya ini nih. Pedalnya. Iya, pedalnya. Bener Om. Ini pedalnya sendiri ini ada transmisinya dari N, terus ada R, di bagian bawahnya ada drive. Gimana cara mengendarainya? Kebetulan ini kan udah di sistem indoor Om. Meskipun kita pindah ke DG gini, dia nggak bakal bisa jalan. Serius Om. Nggak usah khawatir. Kita injek gasnya nih, dia nggak bakal mau. Oh iya bener tuh, ini drive diinjek gasnya nggak mau jalan. Karena posisinya dia di indoor, ini ada teknologi indoornya. Nah, yang paling lagi viral Om, nih kita coba cek. Ini bisa diubah.
Potret sama landscape. Udah bisa, udah rotari istilahnya. Udah rotari, bener. Aman lah. Ada di steering switch-nya ini dia udah bisa tilt and telescopic. Oke. Ini tilt and telescopic, jadi Om bisa atur sesuai keinginannya. Untuk steering switch-nya juga ada di bagian kiri, ada adaptive cruise control, ada kamera, ada mindahin dari potret ke landscape-nya. Jadi dia untuk mindahin potret ke landscape bisa dari kemudi, bisa dari ininya, bisa dari head unit juga head unit, terus udah ya dua ya. Sama suara. Ada voice 3 jadi. Ada 3. Terus di bagian sisi kanan ini untuk pengganti channel ya, panggil channel, ada mode, di bagian sebelah kiri ada adaptive cruise control sama setting adaptifnya Om. Fiturnya apa aja Bang? Fitur ini ADAS. Oke, ADAS itu banyak banget elemennya. Kayak seperti land temperature alert. Terus ada lagi dari blind spot monitoring maupun yang lainnya lah, sudah lengkap lah. Pasti banyak orang tahu lah ya. Dan ini udah pasti adaptive cruise control. Adaptive cruise control juga. Low speed follow nggak Bang? Iya benar. Benar. Lumayan. Terus, ini juga menarik juga nih, MID-nya mini banget ini. MID-nya kecil. Di sini ada keterangannya dari kilometer. Terus ada baterainya berapa persen, ada kemudi transmisinya berapa, posisi P, D, N atau R, terus ada mode normal maupun jadi ada eco, normal sama mode sport. Sama kita bisa setting untuk regeneratif braking-nya Om. Jadinya ketika kita posisi mengendarai, terus posisi habis digas, kita lepas gasnya, itu ada namanya regenerative braking, mengisi ulang si baterai tersebut. Nah, itu yang bikin itu hampir mirip kayak hybrid ya. Bener, mengisi ulang. Bener banget Om. Itu bener memang. Gitu. Terus ada lagi di bagian sebelah kiri, di bagian handrest kita ini, ini ada seperti matiin parking, terus ada hazard ada. Di bagian sebelah kanan ini ada buat tombol ngecilin volume. Ada on off AC, auto AC, defogger bagian depan. Ini ada modenya normal, eco sama sport. 3 tadi. Di bagian tengahnya ada traction, di bagian sebelah kirinya ini ada regeneratif sama auto holding. Gitu. Wireless charging udah pasti. Oke, terus Android Autos, Apple-nya kebetulan di Indonesia masih belum disupport. ya. Android Auto aja Om. Kalau nggak salah cuma bisa tapi pakai kabel. Iya, yang Apple CarPlay-nya. Nah, nanti bakalan yang masuk di Indonesia kebetulan kan ini produksinya buat produksi Eropa Om. Jadinya dia ini masih ada dalam head unitnya itu ada Apple CarPlay-nya. Cuma kalau nanti yang bakalan datang ke Indonesia itu masih belum ada Om. Belum ada. Coba Om, apa aja ini yang ada di ini? Kalau nggak salah tadi setahu saya ada juga kamera 360 udah pasti. Terus ada driver recorder atau dibilang dashcam. Itu dia. Jadi ini banyak keunggulannya dashcam tuh. Bener ya. Tom. Kalau misalkan ada apa-apa di jalan, amit-amit adanya insiden ya Om. Jadinya kita kan bisa nge-save siapa sih ini? Siapa yang salah gitu. Bisa ke-record loh. Bener. Luar biasa kan ini. Banyak banget orang Indonesia itu suka banget kalau terjadinya kesalahan siapa nih yang salah. Iya. Bener Om. Ya buktiin aja pakai kamera ini. Kita ada buktinya gitu. Bener banget Om, gitu. Nah, terus dari segi head unitnya ini ada BYD assistant. Mungkin kalau misalnya kita mau buka dari sunroof atau mungkin mau nyalain radio atau mau aktifin yang tadi si rotationnya head unitnya, semua udah ada di BYD assistant. Jadi kita bisa ngecek di sini apa aja ada di BYD assistant yang bisa disupport. Seperti kita mau sistemnya ini ada apa aja, setting volume, setting AC, semuanya itu udah ada tertera di sini. Udah ada tertera di sini. Nanti kita tampilin lewat ini aja. Boleh. Video terpisah. Boleh, siap. Nah, terus ini ada panoramic sunroof. Bukan panoramic aja Om. Iya, panoramic sunroof. Bener Om. Ada panoramic sunroof ya, jadi bukan. Mau buka pakai tangan atau mau buka pakai suara? Wih, ada dua alternatif ya. Ada Om. Oke, coba pakai suara. Boleh. Hi BYD. Wah, harus open the blind. The blind is open. Tuh. Nanti kita peragain nih. Boleh. Buka sendiri nih. Enak banget nih. Mau coba yang sunroof? Langsung kita coba. Boleh. Hi BYD, open sunroof.
Oh, dia tandanya pakai notifikasi, dia bunyi ya. Bener, Hai BYD, dia langsung ting gitu. Bener Om. Kita langsung ngomong, nggak Kita- perlu nunggu respon dari dia. Hai. Iya, bener. Langsung ini. Bener. Oke, menarik sih. Menarik banget ini Om. Menarik banget. Sisi kedua kali Bang. Boleh. Ada yang kurang ini. Ini yang dari sini di ada pembahasan BWD nih. Assistant, di bagian head unit BWD Assistant, phone, radio, music, navigation, Android Auto, media center, atau kita mau nyetel dari sini ada MP4 yang dari USB maupun SD card bisa. Ada album, mau lihat foto. Sama seperti kayak kita ngelihat di Android lah Om. Iya, ada pada umumnya. Terus ini untuk fitur keamanannya? Fitur keamanannya untuk airbagnya ada 7 Om. Ada 7? Ada 7. Buset. Om nggak usah khawatir. Terus kalau untuk di bagian speakernya Om nggak usah khawatir juga. Speakernya dia ini udah ada 7 speaker. Oke. Nah, dia udah ada tambahan subwoofernya di bagian belakang. Kerasa lebih di dalamnya itu soft dan enak banget. Iya, udah pasti itu. Kedap suaranya Alasan nanti gua. Om bisa coba dari segi Iya. kedap suara. Kapan-kapan kita test drive lah ya. Harus Om. Harus coba tes. Ada ini. Nah Om, ngomong-ngomong tadi sih udah ngomong harga udah saya omongin, terus simulasi kredit juga diomongin, tapi nomornya belum diomongin. Oh iya. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen test drive Om, Oke. kebetulan Arif ini ada di Bintaro. Jadi di Bintaro ada di sektor 9 lebih tepatnya. Mungkin teman-teman kalau misalnya kurang tahu ada di sebelahnya Mercy yang sebelumnya itu ditempatkan sama Jeep. Nah, untuk nomor teleponnya bisa ke 0856 2454 8788. Oke. Gitu. Nah itu teman-teman. Bisa. Pokoknya untuk ininya Bang. Apa tuh? Misalkan teman-teman beli sekarang nih. Nah, kalau untuk pembelian di hari ini atau di sekarang ini di bulan-bulan ini, Om nanti bakal dapat free wall charging, V2L. Terus Om juga nanti bakalan dapat waranti juga. Warantinya seperti 8 tahun baterai atau 160.000, 8 tahun atau 150.000 untuk di drive motornya. V-cycle-nya 6 tahun atau 150.000. Lumayan. Udah aman Untuk banget. promise delivery-nya ada pemesanan di bulan ini, Mei Juni nanti kita bakal. Oke. Jadi nggak usah. Nah ngomong-ngomong bocorannya udah banyak belum Bang yang pesen si Ato ini? Sampai saat ini kebetulan di tempat kita kan ini namanya untuk BWD-nya di HK Bintaro Om. Di HK Bintaro itu udah belum ada sampai 1,5 bulan pembukaan. Itu pemesanan udah mencapai di atas 200 Om. Itu tandanya kalau emang mobil ini dicari sama orang. Bener Om. Yang terakhir Om. Yang terakhir kita di sisi belakang yuk. Boleh, silakan, coba Mas. kita nyamanin kenyamanannya. Siap. Oke. Oke, siap. Gimana? Menurut Nyaman. Asli ini saya tertarik sama joknya. Empuk joknya? banget. Empuk ya. Nah, Om nggak usah khawatir juga di bagian bawahnya ini dia udah rata Om. Udah rata. Iya, benar nih. Jadi kaki saya terhitungnya udah bawah banget. Udah rata. Nyaman lah ya. Udah nyaman. Nah, ini bener di bagian tengahnya ini bukan hanya kalau pada umumnya kan 5 seat itu kan ada 5 mungkin 4,5 Om jatuhnya ya. Kalau ini bener-bener 3 Om di bagian belakang. Oh iya bener, cukup ini. Bener-bener 3 Om. Iya. Bukan hanya yang 4,5. Ini kan bener-bener 3. Itu Om. Jadinya Om gak usah khawatir kalau misalnya kita taruh di bagian handbrake. Kalau berdua juga bisa di sini. Aman banget. Nah terus tadi apa Bang? Yang 3.0 katanya. Jadi kita di BYD itu memang dinobatkan atau bukan dinobatkan ya, lebih tepatnya memang kita menggunakan namanya platform 3.0. 3.0. Apa itu 3.0? Dari platform tersebut memang kita didesain dari segi sasis dan rangkanya itu memang didesain untuk khusus mobil EV Om. Mobil EV. Khusus mobil listrik. Jadi bukan yang dari mesin mobil bensin terus dijadikan mobil listrik itu enggak Om. Kita bener-bener didesain buat khusus untuk mobil listrik, ketahanannya, kenyamanannya, terus suspensinya semua memang dikhususkan untuk mobil listrik. Oke, jadi bukan plug in play. Kalau pada umumnya kan kalau misalnya dari mesin bensin terus ditambahkan di baterai, di sininya pasti ada gundukannya Om. Oh iya betul. Ya kan? Ini Kalau rata. di sini udah rata Om. Rata. Jadi Om nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Dari kenyamanan, kapasitas ruang kabin, jaraknya, terus ini udah lumayan. bener. Headrestnya. Udah sih, nggak ada komplain. Cuma mungkin saya pengen tahu ini aja sih, sensasi berkendaranya. Belum kita rasain ini. Itu Om harus coba. Nah, secara mobil diem saya nggak ada komplain asli. Bener. Cok enak, semuanya enak. Tapi mungkin namanya mobil harus kita kendarain ya kan. Bener. Senyaman apa kan berkendara. Kita tapi harus coba. klaimnya ini sasisnya empuk banget.
Bener Om. Jadi teman-teman kalau misalkan kondisi jalannya bergelombang, nyaman. Jadi nggak ada guncangan yang signifikan gitu. Bener Om, Nah, pastinya. ada lagi Bang kelebihannya? Yang tadi kita bakalan unggulin dari sini itu kecepatan terutama Om. Kecepatan tadi 7,3. 7,3 dari 0 ke 100-nya sama untuk kalau misalnya akselerasi. kita nanti memang kita harus coba test drive Om. Test drive harus. Harus coba test drive karena apa, kalau kita nggak test drive kita nggak bakal tahu akselerasinya, Oke. kecepatannya, kenyamanannya sama suspensinya. Betul itu. Betul. Namanya mobil ya buat dikendarain. Bener Om, bukan cuma dilihat. Bukan Jadi cuma memang buat kita dilihat, harus bener kita banget. kendarain, Bener. kita rasakan nyaman atau enggak. Oh, oke udah nyaman. Terus dilirik lagi, oh desainnya cocok nggak buat gaya Bener. kita gitu. Bener Om. Baru. Bener. Itu, putuskan untuk beli. Putuskan untuk beli. Bener Om. Belinya jangan lupa ke Om Arif. Siap. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman beli ada spesial harga atau mungkin ada tambahan-tambahan dari Om Arif. gitu. Siap. Ya, oke. Pokoknya datang dulu aja. Jadi buat teman-teman Gearbox ya, Gearbox bisa datang aja di BWD Bintaro di sektor 9. Nanti Iya. ketemu Arif aja, langsung aja nanti WA Arif. Jadi kalau misalnya pengen tanya yang belum paham tentang produk listrik itu seperti apa, Oke. atau pengen Mas saya pengen test drive di rumah, nanti bakalan Arif bawain Om. Oke, usah khawatir. boleh. Nggak usah khawatir banget teman-teman. Mungkin itu aja kali Bang ya. Siap Om. Oke, terima kasih buat teman-teman Gearbox. See you next video. Siap.